Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenankan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas IPA dengan topik menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan akar. Presentasi ini diawali dengan perkenalan dari kelompok kami yang terdiri dari 5 siswa, yaitu Givari, Heidi, Anastasia, Chantal, dan saya, Laksmana. Mari kita belajar bersama-sama melalui aktivitas presentasi ini. Di slide ini kita belajar mengenai pengertian akar, fungsi akar, dan lapisan akar. Salah satu organ tumbuhan adalah akar. Pengertian akar. Akar adalah struktur tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah dan juga berfungsi untuk menahan posisi tumbuhan di atas tanah. Akar tumbuhan berpembuluh dapat terdiri dari dua bagian utama, yaitu akar primer yang membentuk bagian tengah dari akar dan akar lateral yang merupakan percabangan dari akar primer. Chantal, silahkan. Bagian dalam akar terdiri dari beberapa lapisan dengan fungsi-fungsi khusus. Lapisan bagian akar dari bagian paling luar sampai paling dalam adalah 1. Epidermis, 2. Korteks, 3. Endodermis, 4. Perisikkel, 5. Pembuluh floem, 6. Pembuluh silem. Ini adalah gambar struktur akar dari lapisan akar terluar hingga lapisan terdalam. Di gambar ini kita dapat melihat berbagai warna. Biru epidermis, jingga korteks, kuning endodermis, violet perisikkel, hijau floem, dan merah silem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anastasia. Anastasia, silahkan. Silinder pusat atau stem merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri atas berbagai macam jaringan, yaitu perisikkel atau perikambium, berkas pembuluh angkut, dan empuler. Perisikkel atau perikambium merupakan bagian terluar dari sel, yang tersusun atas satu atau beberapa bagian lapisan sel. Di sebelah dalam perisikkel terdiri atas silem dan floem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari pada dikotil. Di antara silem dan floem terdapat jaringan kambium. Slide kelima. Mengenai gambar struktur jaringan akar pada tumbuhan. Monokotil, contohnya zeamais, dan tumbuhan dikotil. Contohnya Helianthus spesies. Contoh lain dijelaskan oleh Heidi. Akar tumbuhan terdiri dari akar primer dan akar lateral, disebut juga sebagai sistem akar tunggang atau akar tunggang ini umum dimiliki oleh tumbuhan Angiospermae dikotil dan juga tanaman Gymnospermae seperti Pinus dan Menjo. Tanaman Angiospermae monokotil memiliki sistem akar serabut dan tidak memiliki akar primer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Givari. Givari, silahkan. Akar tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki jenis lapisan sel dan jaringan akar yang sama. Namun terdapat perbedaan, salah satu yang paling jelas adalah jaringan silem. Akar dan akar dikotil di tengah membentuk bintang atau lingkaran di bagian tengah akar. Sedangkan akar monokotil pembuluh silem bentuk saluran terpisah yang mengitari bagian tengah akar. Mari kita praktikum tentang preparat jagung dan bunga matahari. Preparat jagung, nama ilmiahnya Zeamais, dengan klasifikasi Kingdom Plantae. Divisi Magnoliophyta, kelas Liliophyta, ordo Poales, famili Poaceae. Genus Zea, spesies Zeamais. Preparat bunga matahari, nama ilmiahnya Helianthus spesies, dengan klasifikasi Kingdom Plantae. Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae. Genus Helianthus, spesies Helianthus spesies. Gambar anatomi ini didapatkan melalui akar yang disayat melintang dengan perbesaran mikroskop 40 kali 10. Sekarang waktunya kita berdiskusi.
Apa saja yang ingin kalian tanyakan mengenai praktikum tersebut? Hasil pengamatan kami dari praktikum tersebut, pada akar monokotil, batas ujung akar dan kalitra terlihat jelas, namun tidak pada dikotil. Pada akar monokotil, perisikel terdiri dari beberapa lapisan sel, sedangkan dikotil hanya satu lapisan sel. Sama-sama memiliki korteks. Empulur monokotil luas sebagai pusat akar, sedangkan dikotil tidak punya empulur. Ada juga yang punya, namun sempit. Letak xilem dan flum monokotil terletak selang-seling, sedangkan dikotil terletak di luar. Dikotil berkambium, namun tidak dengan monokotil. Jadi, apa hubungan antara struktur dan jaringan akar? Pernahkah kalian amati ke arah mana akar bertumbuh? Apakah searah atau tidak dengan gaya tarik bumi? Ada berbagai jenis akar seperti serabut, tunggang, gantung, tunjang, dan hisap yang mempunyai fungsi khusus masing-masing. Misalnya akar tunggang pada kentang, buah bit, ketela, dan wortel berfungsi khusus menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya tahap simpulan akan disampaikan oleh Chantal dan Heidi. Hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya. Akar biasanya tumbuh searah dengan gaya tarik bumi. Akar tumbuhan biasa terletak di dalam tanah. Pada umumnya, akar tumbuhan terdapat di dalam tanah berguna untuk melakukan fungsi utamanya. Ada beberapa akar khusus yang memiliki tumbuhan tertentu. Misalnya 1. Akar gantung pada pohon beringin. 2. Akar isap pada benalu. Dan 3. Akar tunjang pada pandan berduri. Presentasi ini bersumber dari Google dan Wikipedia. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga presentasi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Rosinta dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.